Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Hari ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali di acara kesehatan Islami yang mudah-mudahan mempersuasi kita untuk bisa melangkah lebih ringan dengan kesehatan yang optimal lahir dan batin. Tidak lupa salam salawat kita lantunkan untuk junjungan umat kekasih kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita dipertemukan dengan beliau di yaumil akhir, tempat yang sangat kita rindukan dan mendapatkan syafaat beliau ya. Sekali lagi hari ini Kesehatan Islami ini menghadirkan RM Alfian dari Rumah Sehat Alfian dan beliau sudah ada di ujung sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah, Mbak Mudah-mudahan Rading. nggak capek ngejar S3 ya. Enggak lah, namanya ikhtiar usaha. Betul. Hari ini bahasan kita kayaknya lebih terkait ke buah hati, betul? Iya, iya. Jadi kan banyak lagi batuk pilek nih, gitu kan. Jadi batuk pilek, terus juga flu ya. Nah, saya Mhm, bikin herbal untuk anak. Jadi dibikin sediaan seperti permen ya, seperti gami. Jadi mhm. kita bahas seperti itu. Jadi sediaan herbal untuk ke anak Iya, akan jadi iya. bahasan hari ini. Ikhwan Ahwat, apalagi kalau kita masih punya bocah yang memang banyak sekali gangguannya sekarang ini terkait dengan flu ataupun hal-hal lain dan mungkin cucu juga. Mari kita simak sepenuhnya apa yang akan disampaikan oleh Bung Alfian Tanjung ini dengan sediaan herbal untuk anak kita. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Nanti kita kan jadwalnya pagi ke siang ya. Eh, Kali ini saya akan membahas tentang sediaan herbal untuk anak ya. Jadi sekarang memang banyak yang lagi sedang batuk, flu ya. Nah, jadi saya angkat topik ini ya semoga bisa bermanfaat untuk digunakan oleh pendengar radio, anaknya Mhm. atau cucunya ya. Dan ini saya bikin sediaan jadi sehingga anak-anak lebih suka kan karena anak-anak kan paling nggak mau dengan apa Jamu. minum jamu, iya kan, apalagi pahit ya, sudah pahit, tambah pahit lagi gitu kan. Bercanda. Ini nggak perlu ya, karena sudah kenal saya ya. Nah, ini latar belakangnya ya. Nah, sediaan herbal untuk anak menjadi pilihan alternatif ya yang banyak digunakan oleh orang tua untuk mengatasi keringanan batuk ya, keluhan ringan seperti batuk, mual. Nah, ada batuk dan mual ya atau Mhm. gangguan pencernaan. Jadi ada batuk, ada mual untuk anak. Ya, anak kan suka-suka kadang-kadang dikit-dikit nggak mau makan atau dia lagi mual ya. Nah, ini penggunaan herbal dapat menjadi pilihan yang aman dan alami ya. Nah, nanti kita juga membahas tentang patofisiologi penyakit yang sederhana ya. Nah, nanti digabungkan dengan farmakologi ya, farmakologi herbal tersebut ya. Nanti herbalnya kandungannya aktifnya apa ya. Nanti hubungannya dengan gejala penyakit ya. Terus efektifnya itu bagaimana? Nah, itu kita jelaskan di sini ya. Mhm. Nah, setelah itu kita tahu dengan patofisiologi penyakit, kita tahu dengan mekanisme kerja herbal. Nah, kita akan menyajikan ya berupa sediaan ya. Sediaan seperti kita bikin sirup, seperti kita bikin permen ya, teh hangat atau gami ya. Nah, supaya anak-anak suka ya. Kan anak-anak kadang-kadang ih jamu. Kalau anak saya suka malah malah seneng dia kalau anak saya itu dibuka ya dari ekstrak itu diaduk pakai air hangat, udah dia seneng banget dia. Boleh dikasih madu atau enggak. Kalau anak saya enggak pakai, dia sudah terbiasa ya. Jadi senangnya herbal malah. Nah, ini ada herbal jahe. Yang pertama untuk anak jahe ya. Jahe ini bermanfaat untuk meredakan mual, meningkatkan daya tahan tubuh dan menghangatkan saluran pernapasan ya.
nama latinnya Zingiber officinale ya. Ada lagi temulawak. Nah, ini kita bahas satu-satu dulu ya. Nanti kita bahas ke Mhm. dalamnya. Nah, ada lagi temulawak atau kurkuma santoriza yang membantu meningkatkan nafsu makan. Nah, kalau kita anak-anak kita susah makan, nah itu bisa kita gunakan temulawak ya. Temulawak itu pasti meningkatkan nafsu makan. Hanya kita merebusnya itu kita tutup ya, karena minyak dasirnya biar nggak keluar. Tapi kalau kita nggak mau nafsu makan, kita Mhm. bisa buka pancinya sehingga minyak asirnya keluar ya. Nah, dia juga sebagai hepatoprotektor atau menjaga fungsi hati ya, dan dia memperbaiki sistem pencernaan anak ya. Ada lagi madu ya, madu udah banyak sekali Mhm. ya jurnal-jurnalnya ya, sebagai efek antibakteri ya, bisa meredakan batuk, menenangkan tenggorokan serta memberikan energi ya karena mengandung glukosa ya. Ada lagi daun mint atau menta ya, menyegarkan, membantu mengatasi gangguan pencernaan ya, mual seperti memberi efek menenangkan pada pernapasan karena kita legah ya, kalau mint itu kan agak pedes-pedes ya, jadi legah di pernafasan ya. Nah, ada lagi kunyit, ya, kurkuma longa. Nah, kunyit ini sangat sering di apa digunakan juga ya, bersifat Mhm. antiinflamasi ya, membantu mengurangi masalah pencernaan serta mendukung kesehatan saluran pencernaan anak ya. Kita juga kalau ada mah kita suka menggunakan kunyit, temulawak ya. Nah, kalau kunyit ini juga bisa digunakan oleh orang-orang yang misalnya nyeri haid ya. Nah, dia karena bisa melancarkan apa aliran darah ke rahim ya, untuk bikin kontraksi sehingga haidnya lancar ya. Nah, tapi kalau bagi orang yang ibu-ibu hamil muda ya nggak boleh ya, nanti jadi abortus atau Mhm. keguguran ya. Nah, itu jadi kita harus tahu bagaimana nih herbal aman atau tidak, ada kontraindikasinya apa, efek sampingnya apa ya, indikasinya buat apa ya. Nah, itu kita perlu dosisnya berapa. Nah, itu paling penting ya. Nah, ini kita mulai dari batuk dan mual ya. Anak-anak sering banget batuk, mual ya. Kalau sudah batuk biasanya banyak dahak, dahak pasti dia mual ya. Sampai kalau dia muntah tuh slam semua ya, atau reak semua ya. Nah, pasti demam nantinya ya karena ada infeksi ya. Nah, batuk patofisiologi sederhana aja yang kita nggak usah jauh-jauh ya. Jadi adanya terjadi peradangan pada saluran napas atas akibat dari infeksi ya, atau alergi juga bisa ya. Ada anak-anak sekarang banyak juga yang karena debu alergi batuk ya. Ada kena debu alergi sinusitis ya. Ada kena cuaca dia juga alergi ya, atau asma ya. Mhm. Jadi dia menyempit rongga bronkusnya karena ada inflamasi akibat dari alergen atau patogen luar ya. Akhirnya jadi inflamasi ya rongga bronkusnya. Nah, ini kita bahas tentang dia kena infeksi atau alergi ya. Nah, biasanya nanti akan muntah ya, akan muntah karena terlalu banyak slam ya. Kadang-kadang juga mual karena iritasi lambung ya, atau sistem vestibularnya ya terganggu ya. Nah, ini bisa kita gunakan herbalnya yang mengandung ginjerol ya, atau jahe nih ya. Ginjerol, sagol ya, apa aktivitas bahan aktifnya ya, metabolit sekundernya yang kita gunakan adalah ginjerol dan sagol yang bersifat apa? Anti emetik ya, anti mual untuk blok serotonin ya, terus anti inflamasi ya. Jadi dua-duanya kena ya, sebagai anti inflamasi dan anti mual ya. Nah, kita bisa gunakan sediaan permen jahe ya. Nah, Mhm. permen jahe ini ditujukan untuk meredakan batuknya ya, dan radang tenggorokannya ya, menghangatkan tubuh, meningkatkan sistem imun ya. Bisa juga kita kombinasi dengan jahe sedikit ya untuk melapisi lambungnya ya. Nah, ini ada cara pembuatannya. Jadi ini biar disukain anak-anak ya. Kalau dijual kan ada juga ya permen jahe untuk moon sickness biasanya, ya. Kalau kita mabuk daratan atau mabuk perjalanan kita suka makan permen jahe kan. Nah, Mhm. itu kan masih dijual itu permen jahe ya. Ya, secara tradisional ada gula-gulanya dikit ya, kecil-kecil dikit nah, ya. Untuk moon sickness biasanya untuk mabuk perjalanan ya. Nah, selain kita makan obat misalnya obat-obat yang mabuk perjalanan anti eh,
bla 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 ya. Nah, itu bisa kita gunakan jahe ya. Nah, tapi kita tambah kunyit dikit boleh ya, karena untuk meredakan supaya dia tapi kalau ada lemon boleh ya, karena ini sudah ada perasan lemonnya ya. Nah, jahe segar ya, kita iris-iris boleh ya, kita geprek juga boleh ya. Plus minus 100 gram ya, madu murni 150 miligram ya, gula pasir 250 gram ya, air 200 mili ya. Mhm. Nah, ini sedikit perasan jeruk lemon ya, opsional ya untuk menambah rasa ya, segar ya. Nah, nanti panci, saringan, sendok kayu, kompor, cetakan permen ya, atau loyang dialasi kertas minyak ya. Nah, persiapannya bahan kita kupas jahe ya, cuci bersih, Mhm. lalu parut atau memarkan ya, atau juga bisa airnya kita gunakan ya. Nah, kalau ini dia menggunakan diparut ya. Rebus jahe dengan 200 mili air hingga mendidih, lalu saring mendapatkan ekstrak jahe. Jadi jahenya sudah lari ke air, jadi ekstraknya itu ke jahe. Mhm. Nah, kita membuat adonan permen ya. Nah, masukkan ekstrak jahe ke dalam panci, tambahkan gula pasir dan madu ya, aduk perlahan-lahan api kecil ya, api kecil hingga dia larut ya. Nah, masak terus hingga adonan mengental ya, kayak jadi karamel ya, jadi kayak lengket-lengket gitu ya. Nah, terus kita bikin pembentuk permen atau adonan ya. Nah, kita masukkan ke cetakan permen sedikit-sedikit ya, boleh cetakannya berbentuk panda, berbentuk Mhm. hewan-hewan lain ya, pokoknya yang bagus lah ya. Kan kita banyak cetakan yang agar-agar itu kan, nah ada cetakannya ya. Nah, terus tambahkan sedikit perasan lemon ya, jadi supaya di adonan itu kita persin ya. Jadi lemon itu juga melapisi lambung, jadi tidak terlalu getir ya atau pedas ya. Nah, itu kita peras dengan lemon. Nah, terus kita dinginkan ya, diamkan sampai dia padat ya, dia padat ya, atau juga bisa kita angin-anginkan ya, di wadah tertutup ya. Nah, sehingga menjadilah permen candy ya. Nah, itu Mhm. ya, pasti disukain itu candy ya. Oke, terus kita lanjut untuk nafsu makan. Nah, anak-anak ini kalau sudah sakit atau nggak nyaman, dia banyak aktivitas ya, nafsu makannya susah ya. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan nafsu makannya ya? Nah, ini ada patofisiologi penurunan nafsu makan akibat gangguan hati ringan atau infeksi kronis yang mengganggu metabolisme empedu ya. Nah, atau ya memang nafsu makannya yang berkurang ya. Ini karena infeksi dan karena metabolisme empedunya ya. Nah, si temulawak ya, dia mengandung bahan aktifnya santorizol dan kurkuminoid ya. Nah, ini bisa merangsang sebagai kolagoga ya. Kolagoga itu dia bisa merangsang cairan empedu ya. Nah, cairan empedu itu digunakan untuk memetabolisme, misalnya membentuk vitamin D, membentuk bantalan lemak ya. Nah, dia juga bisa memperbaiki metabolisme hati ya. Makanya kalau ada yang terkena fungsi hatinya keganggu, SGT, SGPT-nya, nah itu bisa kita gunakan kunyit dan temulawak. Biasanya nanti akan turun SGT SGPT-nya ya, fungsi hatinya ya. Tapi kita lihat juga penyakitnya apa lagi ya. Takutnya ada penyakit yang lain ya. Jadi tetap kita harus pantau ya, adakah dia masalah lain ya. Nah, ini bisa kita bikin sediaan sirup temulawak jeruk. Nah, temulawak jeruk ya. Jadi sirup ini kita untuk meningkatkan nafsu makan, membantu pencernaan ya, antioksidan alami dan menambah energi dan daya tahan tubuh ya. Nah, Mhm. caranya gimana? Nah, ini caranya wah lengkap tuh ya. Nah, ada cara pembuatannya ya, sirup temulawak jeruk. Jadi kita bikin alami ya, nggak perlu kita bikin dari yang bahan kimia ya. Jadi Oke. kita bisa bikin dengan bahan alami ya. Temulawak segar ya, 200 gram ya, air 1 liter ya. Gula pasir 500 gram atau sesuai selera, bisa diganti dengan gula aren ya. Madu 100 mili opsional ya, bisa untuk menambahkan rasa dan manfaat ya. Perusahaan jeruk manis ya atau jeruk tipis ya, kalau anak-anak suka
jeruk manis ya sebenarnya jeruk Medan itu ya itu yang manis tuh enak ya. Nah, kalau jeruk tipis kan agak asam-asam kecut ya. Mhm. Nah, boleh jeruk apapun yang dirasa enak ya boleh ya. Jadi untuk menambahkan taste atau rasa ya. Nah, kita siapkan panci, saringan, sendok kayu, botol kaca bersih ya. Nah, persiapannya apa? Kita kupas temulawak, cuci bersih, lalu iris tipis ya. Terus rebus dengan 1 liter air hingga mendidih dan tersisa sekitar 700 mili ya. Nah, saring air tersebut, ambil airnya. Nah, karena sudah direbus itu pasti ekstraknya sudah ke air, ampasnya dibuang aja ya. Atau ampasnya bisa kita untuk kalau misalnya kayak jahe tadi untuk inflamasi, misalnya kita ada peradangan sendi bisa kita paremin ya ke kulit Mhm. kita ya. Kalau yang tadi sisanya seperti jahe, kalau kunyit ya jangan, nanti kuning semua ya. Karena kunyit pasti kuning ya. Itu. Nah, terus kita membuat sirupnya. Bagaimana? Masukkan sari temulawak yang airnya tadi ke dalam panci, tambahkan gula pasir ya, api kecil, aduk pelan-pelan sampai dia agak mengental ya. Matikan api hingga agak dingin. Nah, terus setelah kita penyelesaiannya, kita tambahkan madu dan perasan jeruk ya, aduk rata ya. Diaduk ya dengan apa si sirup tadi ya. Ini kayaknya Mhm. sebagian digabungkan ini caranya ya. Jadi terus di dalam sudah diaduk dengan rata, nah baru kita masukkan ke dalam apa botol kaca ya, botol kaca. Nah, boleh kita taruh di eh, kulkas ya untuk diminum sedikit-sedikit boleh ya. Nah, ini campurkan 2 sampai 3 sendok makan sirup segelas air dingin atau hangat. Jadi bisa kita tambahkan dengan jadi ini membuat biangnya ya seperti Iya, biangnya. Jadi bisa kita tambahkan jadi kalau kita mau pakai minuman anak-anak kan suka ada es batu ya, boleh iya, ya sedikit ya. Nah, di apa kayak kita bikin topping topping apa topping madu topping coklat nah itu ya maksudnya itu nanti ditaruh di air diaduk diminum ya nah boleh kita tambahin lagi garnish lain misalnya kita mau tambah anak-anak kan suka yang berbau-bau wangi misalnya dengan mint Mhm. tadi ya. Atau kita mau tambahin dengan kehangatan lain misalnya dengan kapulaga ya boleh ya atau dengan serai ya itu untuk pegel-pegel bagus ya nah kan rasanya sudah enak ya nah itu bisa kita tambahkan ya atau anak-anak suka dengan warna-warna misalnya dengan warna ungu misalnya nah boleh masukin aja bunga telang ya bunga telang itu pasti akan dia jadi biru ya. Eh, atau nanti masalah pengen dia warnanya berbeda dikit misalnya dengan warna merah misalnya nah itu bisa kita masukkan kulit secang ya. Jadi bisa kita modifikasi ya. Yang penting anak-anak itu suka ya. Kalau ini kan juga suka bagus ya warnanya kuning ya. Mhm. Pasti kuning kalau temulawak kuning ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada batuk dan daya tahan tubuh ya, daya tahan tubuh yang lemah ya. Nah, patofisiologinya apa? Nah, batuk ini pasti akan mengiritasi mukosa saluran pernapasan karena dia batuk, dia pasti akan radang, luka, ya iritasi Mhm. ya pada mukosa ya. Nah, imunitas turun ya makanya kita perlu antioksidan untuk meningkatkan imunitas karena terjadi iritasi pasti terjadi akan inflamasi. Nah, inflamasi akan terjadi apa? Reaksi oksigen spesies ya. Reaksi oksigen spesies itu ROS ya, radikal bebas ya. Nah, radikal bebas kita netralkan dengan antioksidan ya. Nah, antioksidan juga bisa meningkatkan imunitas kita ya. Nah, ini ada eh, madu ya kita gunakan madu ya. Nah madu ini ada flavonoid ya dan madu ini bersifat antimikroba dan imunostimulan ya. Nah, bisa juga kalau mau tambahin stimuno ya, stimuno. Tambahin apa? Meniran, salah ngomong saya. Karena itu produknya dari meniran ya, dari meniran. Jadi ingatnya ke situ. Jadi produk ya. Jadi meniran ya, meniran itu hasilnya dari apa produk tadi ya. Nah, itu bisa kita tambahin daun meniran sedikit ya daun meniran atau tadi kalau dia pengen nafsu makan tambahin temulawak sedikit ya Mhm. madu ya
terus ditambahin kunyit dikit ya, nah boleh ya, atau secang ya, atau yang menghangatkan bisa ditambahkan dengan jahe ya sedikit ya, karena dia batuk tadi ya, jadi jahe atau mint ya. Nah, ini bisa kita bikin untuk menambah daya tahan tubuh, membantu meredakan flu ringan, untuk antioksidan, vitamin ya, disukai anak-anak dan dewasa ya. Nah, caranya gimana ya? Nah, kita bisa gunakan madu ya 100 mili ya. Nah, bisa kita tambahkan sari buah alami, misalnya jeruk atau beri ya. Nah, beri ini kan agak enak ya, atau jambu biji merah ya, plus minus 100 mili ya. Nah, terus ada gelatin ya, gelatin 3 sendok makan ya, atau agar-agar, bisa juga agar-agar yang plain ya, yang tanpa rasa ya, 1 sendok teh. Tapi tekstur lebih kenyal biasanya gelatin ya, gelatin dibikin kayak gummy ya jadinya ya. Nah, terus air hangat 50 mili ya. Terus boleh kita gunakan. Nah, tadi sudah saya sebutkan ya, tambah ekstrak herbal yang ringan ya. Kalau bagusnya tuh jahe karena dia menghangatkan, batuk tuh kan gatel ya. Nah, jahe itu agak hangat, daun mint ya, kunyit ya untuk lambungnya ya. Nah, ini bisa kita tambahkan ya. Jadi kita rebus bersama-sama ya, nanti kita airnya kita ambil ya. Nah, panci kecil, saringan, blender, sendok kayu ya. Kenapa sendok kayu ya? Supaya dia tidak terikat dengan apa zat-zat lain ya. Kalau Mhm. aluminium nggak boleh ya. Pakai pirek atau stainless ya, itu lebih bagus ya. Nah, terus kita sediakan cetakan-cetakan yang lucu ya, cetakan-cetakan yang lucu ya. Kalau biasanya panda ya biasanya ya, atau apa bear ya, bear ya, beruang ya itu. Nah, langkah-langkahnya persiapkan sari buah ya, perasan jeruk atau blender berry atau jambu biji ya, langsung saring hingga dapat sari buahnya. Jadi kita ambil sari buahnya ya. Eh, Jika ingin ditambahkan rebus herbal yang tadi ya, jadi kita rebus jahe atau daun mint atau kunyit atau dicampurkan ya, boleh Mhm. tiga-tiganya. Tapi kalau sari buah salah satu aja pilih, nanti rasanya kurang enak ya. Mhm. Senang jeruk, jeruk aja ya. Tapi kalau yang herbal bisa kita gabungkan ya. Nah, itu digabungkan jadi satu ya. Terus kita larutkan dulu gelatinnya ya dalam 50 mili air ya. Nah, lalu masukkan gelatin tadi ya, sambil aduk rata-rata, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan ya. Nah, kita campurkan ya ke sari buah tadi ya, dan larutan gelatin ke dalam panci. Nah, ini ya di bawahnya ya. Aduk rata, aduk rata, aduk rata ya, api kecil ya, jangan lupa sampai dia nyatu ya. Yang tanaman tadi, jahe, daun mint, kunyit sama perasan jeruk ya, sama gelatin ya, sudah tercampur homogen. Nah, baru kita masukkan ke cetakan ya. Cetakan dimasukkan satu-satu, terus kita dinginkan sebentar di ruangan, suhu ruangan, baru masukkan ke kulkas ya. Nah, Mhm. setelah itu pasti dia akan mengeras nanti kayak apa ya, gami ya. Apa apa kayak kayak gel gel tuh, tapi dia kenyal ya, kenyal-kenyal ya. Nah, ini kalau di es bisa bertahan lama ya. Nah, ini paling 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 suka pasti anak-anak ini. Nah, kalau warna-warna boleh kita tambahin tadi, misalnya pengen warna merah, masukin secang atau rosella sedikit ya. Kalau pengen ungu, pakai bunga telang ya. Kalau Mhm. pengen kuning, kita gunakan kunyit tambahan ya. Pengen warna apa lagi ya? Eh, Warna apa lagi ya? Merah, kuning, eh, apalagi ada warna Hijau, yang tadi pelangi. hijau. Hijau ini pasti daun ya, maca. Tambahin maca, maca hijau dia ya. Nah, boleh, boleh nggak ada masalah ya. Dia pasti akan hijau ya. Jadi kita bisa kombinasi ya, atau kelor ya, kelor juga bisa ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini sering juga anak-anak kembung ya, kembung ya. Iya. Ya, kembung nggak nyaman, dia nyeri ya perutnya, kembung ya, karena gasnya berlebih ya. Eh, karena dia nggak bisa kentut-kentut ya. Nah, biasanya kan anak-anak suka makan makanan yang berfermentasi ya, misalnya terlalu banyak yogurt ya, Mhm. atau makanan yang asam-asam ya.
Nah, akhirnya terjadilah fermentasi ya, akhirnya kembung ya, dispepsia ya, namanya dispepsia. Jadi susah kentut ya, kapan diketok perutnya tung 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 ya. Jadi ya kembung ya, jadi kedengeran banget bising anginnya ya. Nah, atau lambatnya mortalitas usus ya. Jadi dia mau kentut flatulen itu agak susah ya. Nah, kita cari farmakologinya ya pasti tanaman yang bersifat karminatif, yang bersifat bisa melegakan angin ya, supaya Mhm. dia kentut, melancarkan gas ya supaya dia kentut ya. Nah, bersifat karminatif biasanya mentol ya, antispasmodik ya, antispasmodik ya. Nah, ini sediaan tehmin ini bisa menyegarkan tubuh dan pikiran, meredakan mual dan gangguan pencernaan ya, meningkatkan mood dan hidrasi ya, menyebabkan antioksidan alami dan daun mint ya. Nah, caranya apa? Ini ada daun mint segar, 10 helai ya. Kita gunakan ya, ada lagi teh celup hijau. Nah, supaya rasanya ada dikit ya, tapi dikit aja jangan terlalu kental ya karena nanti konstipasi susah BAB juga ya. Nah, Mhm. terus kita tambahkan buah segar ya, pilih jeruk manis atau lemon atau strawberry atau apel atau anggur. Biasanya jeruk manis ya atau lemon anak-anak suka ya. Nah, terus madu 2 sendok makan ya, pemanis alami air plus minus 500 mili ya. Nah, kita sediakan cangkir teko, sendok kayu, saringan, pisau talanan ya. Persiapkan buah dan mint ya, cuci bersih semua buah lalu potong sesuai ukuran kecil-kecil yang mudah larut rasanya ya, remas hingga daun mint segar agak aromanya keluar ya, aroma mintnya ya. Nah, terus kita seduh teh ya, tehnya 500 mili ya hingga mendidih ya, teh celup apa aja tapi jangan terlalu kental ya karena anak-anak kadang susah BAB-nya ya karena nggak suka buah Mhm. nggak suka serat ya. Nah, ke dalam teko seduh selama 3 sampai 5 menit lalu angkat. Nah, bu yang tadi teh mint tadi kita masukkan yang segar yang sudah dipotong-potong buah tadi ya. Nah, kita masukkan ke dalam air tadi ya, terus didiamkan ya. Atau kita bisa juga tambahin potongan-potongan tambahan lagi ya yang lain ya, kayak jadi infus water jadi dia nih ya, dibikin kayak infus water tapi pakai teh ya. Nah, Mhm. tambahkan madu seselera kita ya. Nah, boleh hangat ya. Kalau hangat kan menenangkan pernapasan ya. Boleh kalau dia lagi nggak batuk, pilek bisa kita gunakan es. Jadi ini kayak infus water ya. Jadi teman dia diseduh ya, diseduh, didiamkan ya. Dimasukin buah dengan panas tadi, didiamkan. Kalau mau bagusnya lagi didiamkan selama 24 jam. Jadi ekstraknya Mhm. turun ya. Lebih bagus lagi, tapi kalau mau langsung boleh ya karena sudah ada perebusan ya itu. Nah, ada lagi kunyit ya. Kita waktunya tinggal berapa menit ya. Kita langsung ya lanjut ya. Kunyit radang tenggorokan ya. Nah, kunyit untuk radang tenggorokan untuk gangguan pencernaan, radang tenggorokan akibat infeksi virus atau bakteri atau iritasi pada mukosa. Nah, ada Mhm. enzimnya namanya kurkumin, ada zat aktifnya ya, bukan enzim, zat aktifnya itu kurkumin ya, sebagai antiinflamasi, memperbaiki mukosa pencernaan. Nah, sediaannya bisa kita gunakan kunyit dan jeruk ya, mengurangi peradangan, meningkatkan kekebalan tubuh, menjaga kesehatan pencernaan, memberi rasa segar dan aroma alami jeruk. Nah, cara buatnya kunyit segar 100 gram, kupas, cuci, parut, iris tipis, air 200 mili, gula pasir 250 gram, bisa diganti dengan gula aren atau yang lainnya ya, lebih alami. Madu 2 sendok makan opsional ya, perasan jeruk manis ya 100 mili Hmm. atau jeruk nipis, lemon sesuai selera. Ya, panci, saringan, sendok kayu, cetakan permen atau loyang tipis kertas minyak ya. Ini kita membuat permen ya. Membuat sari kunyit, rebus kunyit yang sudah diparut, diiris tipis dengan 2 mili air hingga mendidih. Membuat adonan permen, sari kunyit tadi kita masukkan ke dalam panci, lalu kasih gula ya, api kecil diaduk ya sampai mendidih 150 derajat Celcius ya kalau ada termometer ya. Nah, menambahkan jeruk dan madu setelah adonan hampir matang. Nah, kita masukkan ya adonan tadi setelah hampir matang. Kecilkan api ya, terus aduk ya. Nah, terus kita cetak ya, cetak dengan cetakan ya, menggunakan kertas minyak biar nggak lengket ya. Diamkan ya, jadilah permen ya, jadilah candy ya.
Oke, terima kasih saya ngejar waktunya. Soalnya tadi ada timernya ya. Ya, saya kembalikan ke Bu Nuning. Oh, keren banget ya. Hanya dengan yang ada di dapur kita bisa bikin eh, permen atau juga apa namanya minuman segar buat anak-anak yang terganggu. Meskipun kalau lihat dari apa tampilan tadi, kayaknya ada bukunya deh. Bisa nggak sih dapetin buku yang terkait dengan herbal untuk anak ini? Bisa yang ilmu dasar aja ada sebenarnya. Nggak kelihatan karena pakai background. Mm, 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 mm. Iya, Jadi ada. andai ada yang tertarik untuk memilikinya, itu bisa hubungi nomor telepon Pak Alfian kah? Ya, bisa. Boleh, Bisa. oke. Jadi kalau terkait dengan alergi yang gatal-gatal tadi, tapi nggak tahu penyebabnya, itu biasanya secara umum karena apa sih? Anak-anak tuh suka Ya, alergi alergian itu gitu. pasti ada pencetusnya ya. Aha. Biasanya hipersensitivitas tipe 1 ya. Bisa alergi itu menyebabkan asma, bisa alergi itu dia karena cuaca ya, makanan ya. Nah, karena Mhm. biasanya terlalu lebay imunitasnya ya, imunitasnya terlalu lebay. Kalau kita kan nggak lebay kan imunitas aman-aman aja. Ada dingin, ada panas, nggak ada masalah. Nah, tapi karena dia imunitasnya terlalu tinggi sebenarnya ya hipersensitivitas ya. Nah, makanya kadang-kadang kalau di medis suka dikasih antihistamin ya untuk menurunkan lebaynya tadi ya. Nah, kalau kita Heeh. bisa juga tanaman yang mengandung antihistamin banyak, misalnya ciplukan ya, petikan kebu Mhm. ya. Nah, itu bisa menurunkan antihistamin. Jadi supaya dia menurunkan alerginya ya sebagai antihistamin ya. Jadi bisa ya itu. Kalau seandainya bukan muntah tapi gumoh, tahu nggak gumoh? Gelegean Eh, gitu loh kalau orang Jawa ya, bilang. Nah, ya, itu ya itu uh, biasanya anak kecil itu. ya itu gimana ngatasinnya? Karena kan kasihan kalau dia gumoh terus sulit sekali untuk kemudian dilanjutkan pas makannya gitu. Ya, nah makanya kita makan itu kan memang kata Rasulullah itu sepertiga angin, sepertiga udara, sepertiga makanan. Jadi kalau Mhm. bisa makan itu memang agak tegak sedikit, karena kan bayi ya biasanya gumoh tuh ya. Nah, didiamkan dulu, jangan terlalu banyak. Jadi nyuapin pelan. Makanya kan kalau kita zaman dulu suka kan digoyang-goyang dulu ya, pelan-pelan dikasih sambil Mhm. ngobrol-ngobrol-ngobrol kasih. Nah, kalau dia kebanyakan kadang-kadang angin ya, angin itu jadi reflux dia dia ngeluarin lagi gumoh ya kalau sudah dia sudah Mhm. Iya wah, itu sudah nggak enak gelegean. itu akhirnya dia enak ya itu kalau sudah dia biasanya gumohnya tuh enak ya jadi bisa masuk ya karena angin terlalu banyak angin ya itu Oke. Jadi kalau buku ingin juga didapat karena kadang-kadang iya ya tadi jadi diapain diapain? Oh diparut, diperes atau direbus dulu baru diperes kan bisa saja sih disimak ulang. Tetapi ini untuk catatan saja nomor telepon yang bisa dihubungi kalau kita tertarik untuk memiliki panduan sediaan herbal untuk anak di Bung Alfian ini ada di 081383 262 040 gitu ya, betul? ya benar benar Oke. Bu Neni. Sementara alamat praktek masih sama ya? Di Jalan Sama Rumah Sehat Alfian di Jalan Ruyung, Blok A 20 nomor 7, ada di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Gitu ya. ya Oke. benar Jadi yang jelas jahe itu rimpang yang luar biasa kegunaannya ya untuk bisa dipakai di anak-anak bisa. mana-mana Betul. Oke, ada yang mau ditambahkan kah gelangan terkait dengan yang Eh, tadi? Ya, jadi kita simpulkan ya. Jadi anak-anak ini sering sakit ya, biasanya batuk, ya radang tenggorokan, ya demamnya, flu, ya. Pasti anak-anak itu Mhm. seperti itu. Nah, makanya kita tingkatkan imunitas, kita kasih air berbatuk seperti tadi ya yang disebutkan ya. Nah, itu bisa mengatasi keluhan-keluhan tersebut ya. Oke, itu aja mungkin Mbak Nuning. Ngomong-ngomong, Timernya sudah menunjukkan sediaan 1 menit. kurang 1 menit ya. Sediaan permen punya nggak sih? Sediaan permen saya bilang itu Belum. kan buatnya
harus harus dadakan ya, kalau didiamin kan nggak enak ya. Ah, ah, Tapi ah. biasanya saya bikin minuman ya, jadi saya sediakan ada bunga telang ya, bunga rosella secang, tinggal dimasukin dengan seduhan teh biasanya. Mhm. Itu. Oke. Jadi Ikhwan Akhwat, bahasan terkait dengan sediaan herbal untuk anak di kesehatan Islami kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Jangan Amin. jangan males untuk bikin seperti yang tadi kita dengar ya. Bisa diulang kok karena ini di YouTube kan ya, di YouTube-nya Rasil TV. Mudah-mudahan bisa lihat lagi atau kalau bisa ada bukunya juga oke. Karena biar bagaimanapun juga anak-anak dengan keadaan dan kebiasaannya kalau yang namanya batuk dan susah makan tuh biasa ya Pak Alfian ya. Oke, terima kasih sekali untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.